Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi kalau ada orang sakit, orang itu mempersekutukan Allah, atau ada orang sakit dia tidak mengakui adanya Allah, tentu dia berobat, baik dengan obat kampung herbal atau dengan obat yang ada di farmasi, tidak sembuh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh maupun di masjid-masjid yang lain dan musalla serta menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mungkin menziarahi makam Rasulullah atau kuburan Rasulullah, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita telah menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menitip pesan untuk menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baru saja hari tasyriq meninggalkan kita. Di hari tersebut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang kurban. Kalau ada di antara kita, dan saya kira banyak teman-teman kita yang menyembelih kurban, baik dia memberikan
seekor lembu atau seekor kambing, mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya akan berlipat ganda. Sementara teman-teman yang belum berkesempatan untuk menyembelih kurban karena sesuatu dan lain hal, tidak cukup dana misalnya, mari kita dari sekarang berniat, kalau tahun depan kita diberi kesempatan hidup di bulan Zulhijjah, kita juga akan menyembelih kurban seperti teman-teman kita yang menyembelih pada tahun ini. Tekad kita untuk terus meningkatkan ibadah selalu ada. Mudah-mudahan doa yang disertai dengan tekad akan terwujud dalam waktu yang tidak lama. Kita terus menambah ibadah kita. InsyaAllah tahun depan kita dapat menyembelih seekor kambing untuk kurban pada tahun yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 56 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad kepada mereka, yaitu orang yang mempersekutukan Allah atau orang yang tidak beriman kepada Allah, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi, berdoalah kepada benda-benda yang kamu anggap Tuhan selain Allah, fala yamlikuna kashfad durri ankum, dan mereka tidak sanggup untuk menghilangkan kemelaratan yang ada padamu dan tidak dapat mengubahnya. Jadi kalau ada orang sakit, orang itu mempersekutukan Allah, atau ada orang sakit, dia tidak mengakui adanya Allah, tentu dia berobat, baik dengan obat kampung herbal atau dengan obat yang ada di farmasi, tidak sembuh juga. Akhirnya dia berdoa. Kepada siapa diarahkan doa mereka? Tentunya kepada selain Allah, karena mereka tidak mengakui adanya Allah. Coba kita berdoa kepada matahari, kita berdoa kepada batang kayu, kita berdoa kepada selain Allah. Apakah mereka sanggup merubah kehendak Allah?
Jawaban kita pasti tidak. Karena mereka tidak dapat memerintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut takdir qada dan qadarnya. Ayat ini menurut sebahagian ahli tafsir turun karena ada sebab nuzulnya. Innaha nazalat fil ladzina 'abadul masiha wa uzairan. Ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah Al-Masih dan menyembah Uzair. Siapa Al-Masih itu dan siapa menyembah Al-Masih dan siapa menyembah Uzair? Kalau kita lihat ayat 30 surat Taubah, di mana Allah berfirman yang bunyinya wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, menurut Al-Quran, ini bukan kita yang mengatakannya, Quran yang mengatakannya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak, namanya Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Jadi kalau kamu sakit, kalau kamu mendapat kemalangan, berdoalah kepada Uzair dan berdoalah kepada Al-Masih. Al-Quran mengatakan fala yamlikuna kashfad dur. Mereka, apakah Uzair, apakah Al-Masih atau jin yang lain, tidak sanggup untuk menghilangkan kemelaratan yang ada pada kamu. Inilah arti atau maksud, sebahagian maksud dari ayat 56 dari surat Al-Isra. Doa itu hanya dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku menanya kepadamu tentang aku, saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan memperkenalkan doa apabila ada orang yang berdoa. Doa itu mustajab kalau kita alamatkan kepada zat pencipta bumi, langit dan segala isinya itu. Tapi kalau kita alamatkan kepada makhluk, apakah Uzair atau Al-Masih atau jin atau siapa saja, mereka sendiri masih takut kepada Allah, tentu tidak mungkin dia merubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ayat 57 menjelaskan lagi tentang orang-orang atau zat-zat yang diduga dapat menghilangkan kemelaratan pada manusia. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang kamu berdoa kepadanya
Mereka sendiri mencari jalan untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang Islam, dia akan melaksanakan salat seperti kita salat. Kenapa? Agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada jin untuk menghilangkan kesengsaraan kita, dia sendiri sengsara mencari jalan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita berdoa kepada jin, langsung saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu dialamatkan kepada Allah tanpa perlu ada perantara, baik jin, baik Uzair, baik Al-Masih. Langsung saja kita berdoa, ya Allah, hilangkanlah kesengsaraan yang ada pada kami. Mudah-mudahan kami dapat menambah ibadah kepadamu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menjelaskan apa itu wasilah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepada para sahabatnya, apa katanya? Salullaha liyal wasilah. Mintalah kepada Allah untukku adanya wasilah. Para sahabat tidak tahu apa itu wasilah. Qalu wamal wasilatu? Apa yang dimaksud dengan wasilah itu? Nabi menjawab, qal al-qurbu minallah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus dekat kepada Allah. Paling tidak waktu kita berdoa sesudah kita berwudu. Sesudah wudu ada doa, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin misalnya. Doa itu diterima karena kita sudah mendekati Allah dengan cara kita berwudu. Atau doa itu lebih pantas kita berdoa sesudah kita salat. Karena dalam salat kita berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali dengan Allah, baru kita berdoa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada tubuhku. Wa afini fi sam'i. Berilah kesehatan kepada pendengaranku. Wa afini fi basari. Berilah kesehatan kepada penglihatanku. Itu doa yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan doa maksur. Doa itu dibagi dua, ada doa maksur, ada doa yang bukan maksur. Kalau doa yang sudah diucapkan atau termaktub dalam Al-Quran dan termaktub dalam hadis, itu doa maksur seperti yang saya bacakan tadi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku. Kita detilkan lagi doa kita, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku sehingga aku bisa mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allahumma afini fi basari. Berikanlah kesehatan pada penglihatanku agar aku dapat melihat
keagungan-Mu di dunia ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrabu, mereka sendiri, inna aqrabu ulaikal ma'budin ila Allah yad'uhu yabtaghi ilaihi alwasilata wal qurba minhu. Demikian penjelasan daripada salah seorang ahli tafsir. Orang yang menyembah Allah dan orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, itulah orang yang diterima doanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang pertama tadi saya baca menyerukan kepada orang yang tidak menyembah Allah untuk berdoa kepada selain Allah. Pasti doanya itu tidak terkabul. Mereka sendiri mencari jalan untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, bintang, jin, apa saja, dia takut kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pindah kepada ayat yang selanjutnya, ayat 58 daripada surat Al-Isra yang berbunyi, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Sesudah Allah mengatakan bahawa sembahan-sembahan selain Allah tidak dapat menghilangkan kemelaratan yang ada pada manusia. Siapa saja manusia itu? Yang hanya dapat menghilangkan kemelaratan yang ada pada manusia kalau manusia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kaum muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang menghadapi orang Quraisy yang berjumlah 1000 orang dengan senjata yang lebih banyak, dengan senjata yang lengkap pada orang Quraisy, Rasulullah berdoa kepada Allah dan doanya makbul sehingga kaum muslimin menang dalam perang Badar, padahal mereka jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah orang kafir Quraisy. Dalam perang Uhud sebenarnya mereka hampir saja menang, tetapi karena mereka menyalahi perintah Rasulullah, membuat pelanggaran, hampir saja mereka kalah. Wa in min qaryatin, kalau ada sebuah penduduk di sebuah qarya, sebuah kampung, kampung itu punya penduduk yang durhaka. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Allah akan mengazab manusia ini di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seperti orang yang tidak salat, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Baru mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Jadi salat itu perlu kita laksanakan dengan sepenuh hati agar kita tidak digolongkan orang yang masuk neraka. Azab itu ada yang
langsung di dunia. Azab di dunia ini dibagi dua. Tadi kita bagi, azab ada di dunia dan azab ada di neraka. Kalau di neraka udah pasti masuk. Kalau di akhirat, maksud saya, ada di dunia dan ada di akhirat. Kalau di akhirat pasti masuk neraka, itu di azab. Sekarang di dunia ada dua jenis bencana yang menimpa orang yang durhaka. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Penduduk-penduduk sebuah karya kami binasakan mereka qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Jadi ada azab yang datang sebelum hari kiamat, dan azab itu dibagi dua. Ada yang azab menghancurkan sampai ke akar-akar orang itu, sampai keturunan orang itu habis semua. Ada juga yang diazab orang-orang tertentu saja, sementara yang lain dibiarkan hidup. Kalau umat Nabi Muhammad yang kedua, kalau ada azab, diazab individu. Masih ada orang lain yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kaum yang diceritakan oleh Al-Quran, seperti yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Nabi Nuh pernah dikirim kepada kaumnya. Berbeda nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia dikirim hanya kepada umatnya saja. Kalau Nabi Muhammad kepada seluruh penduduk dunia, bukan kepada orang Quraisy saja, bukan kepada orang yang ada di Mekah saja, bukan kepada orang yang ada di Taif saja, bukan ada kepada orang yang ada di Madinah saja, kepada seluruh umat manusia, termasuk ke Aceh ini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selainnya. Kalian jangan sembah matahari, kalian jangan sembah batang kayu, kalian jangan sembah selain Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin berbahagia, orang-orang yang sudah mantap hidupnya menjadi pemuka di kalangan kaum Nabi Nuh, disebut Al-Mala'u, langsung menuduh Nabi Nuh alaihi salam. Apa tuduhannya? Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Pembesar-pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh membantah Nabi Nuh dan menuduh Nabi Nuh dengan perkataan, kamu Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang Allah mengazab mereka dengan azab apa? Dalam ayat 64 Allah menceritakan fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Nuh, fa'anjaynahu walladzina ma'ah, kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia fil fulk, yang berada dalam perahu. Aneh,
ketika Nabi Nuh membuat perahu, kaum Nabi Nuh memperolok-olok Nabi Nuh. Apa pelakunya? Apa yang kamu buat itu? Air tidak ada, kamu bikin perahu, kamu bilang menjadi pendakwah penyeru Nabi, sekarang tukang perahu. Akhirnya ketika datang air banjir besar, Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya naik dalam perahu tersebut. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Kami tenggelamkan mereka yang telah mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya mereka kaum yang buta terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dihancurkan semua kecuali beberapa orang yang ada dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam. Sama juga ceritanya dengan kaum Ad. Di kaum Ad ayat selanjutnya, wa ila Thamud akhahum salihah. Enggak. Wa ila Adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad kami utus seorang nabi yang bernama Hud. Seruan Nabi Hud sama dengan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Nabi Nuh juga begitu katanya. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Di sini qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sama. Yang menentang mereka adalah pembesar-pembesar dari kaum Ad. Qala ya qaumi i'budullah. Apa katanya? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna la naraka fi safaha. Kami melihatmu dalam keadaan bodoh, safih. Hanya cukup pikiran, orang kafir. Dah dekat dengan gila. Akhirnya ayat selanjutnya, ayat فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Mereka dihancurkan semua, dimusnahkan semua sampai ke akar-akarnya. Itu kaum Ad. Wa ila Adin, tidak ada lagi, mereka sudah dihancurkan semuanya. Itu namanya dalam bahasa Arab azab al-istisal. Dihancurkan semua mereka kecuali orang yang beriman saja. Ini pertanda kaum Nabi Nuh yang beriman sedikit, kaum Ad yang beriman pun sedikit. Itu saja yang selamat. Lain semuanya itu dihancurkan. Yang satu dengan air bah, yang satu lagi dengan gempa bumi. Kemudian kaum Thamud dikirim Nabi Saleh alaihi salam. Seruannya sama, tidak beda. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh
seruannya sama, yaitu qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak pantas kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dihancurkan semuanya. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya azab istisal. Untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berdoa agar jangan ada azab yang menghancurkan kita semua, karena banyak orang yang beriman, dan dari orang-orang yang tidak beriman itu kadang-kadang lahir anak-anak yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini, dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah tidak menurunkan rahmat, tidak menurunkan azab kepada kita, walaupun azab secara individu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين